Karakter utama kami dalam cerita ini Noro. Percaya kata karena ia tahu bahwa pilihan peralatan di dunia ini adalah apa yang ditentukan seseorang seluruh hidup. Ini semua dimulai di Mahalis City, Adventurator Guild, di mana jiwa yang malang, protagonis kami Noro, dipukuli oleh anggota kelompoknya seperti anjingnya. Ketika Anda meminta pembayaran untuk misi Anda baru saja kembali, mereka mengatakan kepada Noro bahwa ia memegang dan membawa senjata mereka sudah cukup pembayaran untuk orang seperti dia. Dan bahwa ia bahkan harus merasa bertanggung budi kepada mereka, mendorong dia ke dinding. Noro Leto saat ini adalah bagian dari petualang diklasifikasikan sebagai G. Dan sejak minggu lalu dipaksa untuk membawa hanya peralatan dari kelompok petualang. Tidak hanya itu, tapi dia telah dieksploitasi pada saat itu, dan orang-orang ini bahkan menggunakan dia sebagai umpan untuk monster. Dia tahu bahwa tak seorang pun di dunia ini layak diperlakukan begitu kejam. Tapi dia mengerti mengapa orang-orang ini berbicara buruk tentang dia. Pria dari kelompok yang ia kerjakan mendekati dan memperingatkan Noro untuk tidak menantang petualang kelas B. Dengan 3 slot peralatan, perisai emas, baju besi, dan pedang dengan peningkatan statistik yang baik. Dia mengatakan kepada Noro untuk tidak melupakan tempatnya dari slot 0, sehingga ia tidak diizinkan untuk kembali unggul itu. Noro minta maaf atas perilakunya. Dan hal-hal ini telah terjadi padanya begitu banyak kali bahwa ia pikir dia bisa layak mendapatkannya. Dan bahwa ini adalah pengobatan yang tepat untuk orang seperti dia yang tidak bisa memegang peralatan seperti yang lain. Dia sudah digunakan untuk orang mengambil kemarahan tanpa alasan sepanjang waktu. Dan pada tik ini ia bahkan tidak repot-repot untuk membela diri karena ia digunakan untuk menjadi target serangan tanpa alasan. Memperlakukan seseorang seperti itu telah mengikat emosinya ke titik bahwa ia menemukan apa-apa lebih frustasi dengan mata kosong. Matanya jelas menunjukkan bahwa ia bahkan tidak fokus pada menonton sesuatu di depannya. Tapi anak dalam kelompok masih terintimidasi dia dan menendang dia keluar dari kelompok, mengklaim bahwa Noro adalah beban bagi mereka. Sesuatu yang harus dibawa ke penjara bawah tanah. Kepercayaan diri Noro telah ternoda dari waktu ke waktu. Begitu banyak sehingga ia mendapat julukan Noro Zero. Noro menyatakan bahwa apa yang terjadi padanya pada saat itu adalah hari normal dalam hidupnya. Mereka bersinar dengan kegembiraan ketika mereka melihat baju besi besar hati yang belum pernah dilihat sebelumnya. Noro adalah orang yang menepati janjinya. Dia terpesona oleh keindahan peralatan ini karena Noro adalah seorang pecinta peralatan. Bahkan jika ia tidak bisa menggunakannya, dia ingin bisa memperlengkapi baju besi adapantin suatu hari nanti. Dan hanya memikirkan itu membuat imajinasinya begitu liar yang membuatnya gilir. Dia memutuskan bahwa tanpa peralatan, kehidupan seseorang bukan masalah besar. Untuk peralatan ini, seperti senjata seorang petualang, Alkitab yang dibawa para imam, dan alat tulis seorang juru tulis, adalah hal-hal yang menyediakan keuntungan dan efek untuk diri mereka sendiri. Perlengkapan ini mungkin hanya muncul item yang digunakan untuk kenyamanan. Tetapi mereka bisa membuat perbedaan besar dalam batas-batas antara hidup dan mati dan menentukan yang sisi mereka akan menyeberang. Namun, peralatan itu sendiri tidak berarti begitu banyak karena yang paling tergantung pada yang bisa mewujudkan mereka dan berapa banyak. Karena jika seseorang yang tidak memiliki kekosongan yang diperlukan untuk memanipulasi senjata, maka peralatan tidak akan menunjukkan kekuatannya karena akan dianggap tidak layak dari mereka. Dia mengklaim bahwa seseorang bisa memperlengkapi baju besi untuk pertama kalinya, dan kemudian belajar bagaimana menggunakannya berdasarkan ruang peralatan mereka. Ruang kosong menentukan bagaimana orang-orang berbakat itu dan masing-masing memiliki kekosongan sendiri, berkisar dari 1 orang biasa,
2 sampai profesional pertempuran yang sangat baik, 3 untuk prajurit besar, dan terakhir, jika ada yang memiliki 7-0, maka ia dianggap kelas heroik. Tapi sayangnya, Noro Zero tidak punya ruang untuk memanipulasi peralatan seperti yang lain. Dia tidak mengerti mengapa dari semua orang ia lahir tanpa lowongan, terutama di dunia di mana peralatan adalah segalanya. Dan peritaannya tidak berhenti di sana, karena seseorang seperti dia tidak akan pernah mampu memanipulasi peralatan apapun seperti yang lain. Tetapi jika ia tidak memiliki peralatan, itu disebut zero dan tidak ada yang menghormatinya. Sementara ia berpikir, ia sengaja menabrak kotak yang sedang dimuat oleh Yabuki, pemilik toko senjata ini, dan pensiunan petualang. Dia melihat Noro kembali ke tokonya. Jadi seperti biasa, dia menolak untuk menjual baju besi bersikeras padanya. Dia bertanya pada Noro apakah dia akan bosan melihat peralatan itu setiap hari, tapi karena Noro tidak bisa bicara banyak. Dia minta maaf untuk itu. Lalu Yabuki meletakkan kotak itu dan melihat Yabuki menghunus pedang dan memeriksanya dengan teliti. Noro bertanya tentang pedang itu. Dan Yabuki mengklaim bahwa ia belum divaluasi pedampi, tapi dari apa yang bisa dilihat oleh aspek, itu bisa peringkat B atau sesuatu. Dengan daya serangan lebih besar dari 100,0. Seorang pecinta peralatan terkejut bahkan dengan pedang ini dan menyebutnya lucu, seolah-olah ia berbicara seseorang. Yabuki bilang pada Noro untuk menjauh dari pedang itu sebelum pedang itu jatuh dari matanya dengan melihat terlalu banyak padanya. Menyadari bahwa ia masih terobsesi dengan senjata seperti biasa. Tapi aku tidak mengharapkan Noro bahkan ingin menikah dengan baju besi yang terbuka atau beberapa bagian dari peralatan tertinggi. Yabuki merasa sedikit malu tentang hal itu. Lalu Noro tiba-tiba mendengar suara memanggilnya. Noro berbalik untuk melihat dari mana suara itu berasal. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali beberapa peralatan yang disimpan di belakangnya. Dia bertanya-tanya di mana suara seorang gadis mungkin berasal. Kemudian lagi, suara itu datang dan bertanya kemana dia akan pergi sambil mencoba untuk menginformasikan tentang keberadaannya. Jadi Noro mengikuti suara dan menemukan boneka disimpan di kandang. Dia bertanya-tanya apakah suara itu berasal dari boneka itu. Tapi kau pikir itu mustahil terjadi. Boneka itu mencoba memberitahunya kalau dia tidak bermimpi atau semacamnya, tapi Noro tanya Yabuki jika dia mengatakan sesuatu. Boneka itu tidak puas diabaikan seperti itu. Tapi dia tidak bisa bergerak sendiri kecuali seseorang bekerja sama dia sebagai item. Kemudian Noro meminta Yabuki jika ia memiliki peralatan terkutuk dalam koleksinya. Dan Yabuki sedikit khawatir untuk mendengar ini. Karena benda terkutuk dikenal sebagai musuh petualang yang tergantung pada peralatan untuk mendapatkan kekuatan. Mereka tidak prasyarat tapi berpegang teguh untuk menggunakan dengan sentuhan sederhana. Setelah itu, mereka mengkonsumsi salah satu peralatan berharga mereka selama sisa hidup mereka yang sangat mirip dengan memiliki 2 tangan, tetapi hanya mampu menggunakannya. Namun, masih tidak ada metode yang diketahui yang dapat digunakan untuk menghapus alat terkutuk di dunia ini. Oleh karena itu, mereka tetap dilengkapi untuk seseorang sampai ia meninggal yang kondisi dikutuk dengan menggunakan barang terkutuk. Yabuki mengatakan bahwa ada beberapa benda terkutuk yang digunakan untuk menghapus item terkutuk yang berbar antara tumpukan peralatan normal yang dimilikinya. Tapi ia menyebutkan bahwa tidak ada petualang yang tidak akan pernah menyentuh peralatan terkutuk. Noro memahami kekhawatiran Yabuki, tapi dia sedih untuk berpikir dia tidak punya harapan. Yabuki menyadari bahwa Noro putus asa dan berjabat tangan, dan dia merasa kasihan padanya. Dia mengaku bahwa dia tidak bisa mengerti apa yang menyebabkan Noro untuk mengeksplorasi item terkutuk, tapi kau memberinya beberapa saran. Noro atau setiap petualang, mereka harus menjauh dari peralatan terkutuk.
Noro menyebutkan bahwa jika benda terkutuk digunakan, mereka akan ilegal. Untuk apa Yabuki dikonfirmasi bahwa hal ini harus jelas, tapi ia mencoba untuk memberitahu Noro bahwa dari pengalaman ia telah sampai saat itu, ia menyaksikan berapa banyak sepotong tong tunggal peralatan terkutuk bisa-bisa melakukan kerusakan. Seperti nama mereka, mereka benar-benar mengutuk banyak kehidupan dan merusak orang sampai titik. Jika seseorang bisa lolos di peralatan terkutuk mereka, mereka harus membayar harga dari menggunakan mereka. Kehilangan kewarasan dan darah yang akhirnya akan membunuh mereka dengan cara yang sama-sama atau dengan cara yang lebih mengerikan. Dan kadang-kadang bahkan orang-orang yang hanya melirik peralatan ini akhirnya mati. Noro terkejut mendengar betapa bahayanya benda terkutuk itu. Jadi dia mencoba untuk menyangkal mempercayainya dan mengatakan kepada Yabuki bahwa dia hanya mencoba untuk menakut-nakuti Noro dan bahwa ia tidak akan jatuh untuk sesuatu seperti itu. Yabuki mengingat kata-katanya lebih serius, mengatakan bahwa jika itu adalah peralatan terkutuk, mereka berbahaya. Noro tidak bisa lagi menyangkanya ketika Yabuki terdengar jujur pada saat itu. Sementara Yabuki terus mengatakan bahwa ia telah menyaksikan banyak cerita peralatan terkutuk, seperti senjata terkutuk yang membunuh seseorang secara acak ketika dipecat. Yabuki mengatakan kepadanya bahwa rincian ia baru saja memberinya tentang alat-alat terkutuk masih hanya setetes di laut. Sementara mereka benar-benar memiliki jauh lebih efek berbahaya, Noro punya ide betapa berbahayanya dia berpikir. Tapi di dalam masih ingin menemukan alat terkutuk, Yabuki menyadari bagaimana perasaan Noro, jadi dia mendesah ketika ia mengatakan ia tidak bisa membujuk dia. Yabuki tanya Noro apa dia pernah ke makam tidak kembali. Dan Noro ingat bahwa itu adalah penjara bawah tanah yang sama ia telah kunjungi sebelumnya. Dengan kelompok mengerikan yang mengalahkan dia sebelumnya ketika ia meminta mereka untuk membayarnya. Yabuki memberitahu dia bahwa dia mendengar sesuatu di bar. Ada kemungkinan bahwa peti harta karun itu terletak di kedalaman makam tidak kembali. Selain itu, dipercaya bahwa bagasi bisa mengandung peralatan terkutuk. Yabuki menambahkan bahwa tidak ada yang tampaknya telah mengklaim harta itu sampai saat itu. Dan ia bertanya apakah Noro ingin mencoba untuk mendapat hadiah itu, karena ia ingin bahwa peralatan terkutuk begitu buruk. Noro sedikit terpesona mendengar Yabuki mengatakan bahwa tentang seseorang. Karena Yabuki secara pribadi memperingatkan dia betapa sulitnya, jelas, bagi seseorang tanpa slot seperti Noro untuk mencapai kedalaman penjara bawah tanah. Jadi Yabuki menyimpulkan dan memberitahu dia bahwa ia akan berterima kasih jika ia memiliki satu orang kurang untuk mengganggu bisnisnya. Tapi Noro bisa melihat bahwa Yabuki mengatakan semua ini karena khawatir untuk kesejahteraannya. Jadi dia membungkuk dan berterima kasih pada Yabuki. Dan kemudian dia meninggalkan toko senjata. Sudah waktunya untuk malam, ketika ia berpikir bahwa mungkin telah menemukan cara untuk mendapatkan bahwa peralatan terkutuk. Jika dia benar-benar ada di penjara bawah tanah, dia tahu risiko melibatkan peralatan terkutuk. Tapi dia berharap dia memiliki peralatan sendiri. Terutama karena dia tidak bisa memperlengkapi senjata atau baju besi, karena dia tidak punya slot, dan dari situlah asal judulnya berasal. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, jadi Noro mengungkapkan bahwa no slot-nya tidak sepenuhnya benar, karena ia benar-benar menyimpan rahasia. Memang benar bahwa ia tidak bisa memperlengkapi apapun, tapi ia memiliki slot membuka statistik Anda, dan melihat bahwa mereka nyata peralatan slot yang 9.999,0. Dan ternyata dia telah berbohong tentang slotnya selama ini. Tapi masalahnya adalah bahwa ia memiliki aksesori yang tidak diketahui yang mengutuk semua slot peralatannya. Dan kondisinya mundur adalah bahwa ia hanya bisa menggunakan peralatan terkutuk
dan tidak ada yang lain. Noro tidak tahu bagaimana, kapan, dan di mana ia telah mendapatkan aksesori misterius ini. Ia bahkan tidak tahu apa bentuk atau penampilannya, atau persis seperti apa dia. Apa yang dia tahu bahwa jantung pertanyaan tinggal dalam fakta bahwa, karena kondisi peralatan ini, ia tidak dapat melengkapi item normal. Di sisi lain, Noro bisa melengkapi barang sebanyak yang dia inginkan selama mereka dikutuk. Dia ingat dengan samar-samar sosok gadis mengatakan kepadanya bahwa di masa depan dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Dia mengklaim bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dari dirinya, yang menerangi bahwa dia bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia sering mengingat kembali kenangan kuno dan menyebar tentang dia, di mana orang misterius mengatakan kepadanya kata-kata ini. Menjadi harapannya untuk waktu yang lama selama penderitaannya. Dia ingat bahwa orang misterius ini memintanya untuk mencari peralatan terkutuk, yang akan membawanya untuk menemukannya lagi. Dan kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa ia akan mampu menyelamatkannya. Dia ingat kebenaran universal lagi, bahwa peralatan menentukan kehidupan seseorang. Jadi dia harus setuju untuk menggunakan peralatan tertutup jika itu satu-satunya pilihan yang tersedia. Sekarang dia bersedia mempertaruhkan segalanya menggunakan mereka, bahkan jika itu menghancurkan hidupnya sendiri. Dan pergi ke penjara bawah tanah, disebut makam no-return, tidak ada perkelahian atau apa dia bisa membela diri dengan. Dia tampaknya mengikuti kelompok yang ia diperlakukan buruk sebelumnya karena ia merasa bahwa jika ia masuk ke ruang bawah tanah saja, itu pasti akan menjadi keputusan terbodoh, jadi peluangnya untuk mengalahkan bahkan rakasa sementara ia tidak bersenjata hampir nihil. Tapi Noro telah memikirkan cara lain untuk menyelesaikan bagian ini. Ikuti dan ambil keuntungan dan dari kelompok kuat yang bisa membersihkan ruang bawah tanah. Dia berpikir bahwa orang dengan 3 slot peralatan dianggap salah satu yang kuat di kotanya untuk alasan yang baik, dan karena dia tahu mereka datang ke sini seolah-olah mereka yang terkuat di dunia. Ia memutuskan untuk mengikutinya sampai terakhir kali untuk menjelajahi daerah. Jadi dia bisa membayangkan bahwa kelompok orang itu mungkin telah direncanakan untuk mengakhiri seluruh penjara sekaligus. Dan sementara itu terjadi, dia pikir dia hanya harus bersembunyi di belakang mereka, sambil melawan monster dan membersihkan jalan, mengambil apa yang tersisa. Dan kemudian menunggu sampai kelompok meninggalkan peralatan terkutuk di belakang, karena tidak ada yang ingin mereka. Dia berencana membawa benda terkutuk ini dan meninggalkan tempat itu. Noro tahu rencananya menyedihkan. Tapi dia melakukan semua yang dia bisa. Lalu tiba-tiba kerangka datang dan meraih tangannya, mayat hidup mulai menariknya kembali. Yang dibuat Noro kehilangan jejak para petualang. Dia mencoba mengambil tangan bebasnya. Tapi semua yang kumiliki denganmu adalah pedang perunggu yang tak bisa kumiliki. Jadi yang bisa kau lakukan adalah menggunakan pedang itu sebagai patung perunggu yang bisa bergerak. Situasi mendesak bagi Noro untuk membebaskan diri dari Tilceld kerangka. Kemudian ia pindah dan berpikir untuk menerapkan satu pukulan. Dia pikir itu akan cukup untuk menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia menyerangka dengan pedang perunggu dengan semua kekuatan yang dia miliki. Anda berpikir bahwa akan cukup, kapitanmu. Tulang itu berbalik untuk melihatnya dan langsung menyerang perutnya, yang membuat Noro terbang kembali dan menabrak dinding. Pedangnya juga pecah dengan dampak itu, meninggalkan dia tanpa harapan mengalahkan bahkan ini klasifikasi rakasa. Dia takut saat kerangka mendekatinya, jadi dia dengan cepat mengumpulkan semua pasukannya untuk melarikan diri. Dan setelah beberapa saat, berhasil melarikan diri, ia bisa membayangkan bahwa dalam waktu ini ia hanya melarikan diri, dan bahwa petualang ini mungkin hampir selesai ruang bawah tanah.
Dia melihat pedangnya yang patah, dan dia merasa buruk karena bahkan jika ia tidak bisa menggunakan pedang itu lagi, ia benar-benar menghabiskan bertahun-tahunnya ekonomi membelinya. Kehidupan Noro sangat sulit dan penuh kekecewaan. Selain fakta bahwa ia bahkan tidak bisa mengalahkan monster terlemah pada tingkat terendah, yang hanya meningkat seberapa buruk Anda merasa tentang diri Anda. Yang ia inginkan adalah untuk mendapatkan lebih kuat, menggunakan peralatan mengkilap, dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh yang kuat sebagai petualang sejati. Tapi hari ini, ketika pedangmu patah, dia diingatkan lagi bahwa ia harus menyerah mimpinya petualangan dan menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada harapan. Dia semakin kuat, tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah dia selalu tinggal di Noro the Zero. Jadi ketika kau datang ke kota, dia mendengar suara keras datang dari desa dan tiba-tiba jadi ledakan besar menghancurkan banyak bangunan. Dan dampak dari ledakan itu cukup kuat untuk membuatnya terbang mundur setelah itu. Ia menyadari bahwa baju besi Adamanto yang ingin beristirahat di antara reruntuhan toko senjata tua. Dan toko ini bukan satu-satunya yang dihancurkan, tapi seluruh kota dihancurkan oleh sesuatu yang jahat. Noro segera mendengar suara akrab Yabuki, dan Noro menyatakan bahwa ia senang melihat Yabuki. Sementara Yabuki tidak senang telah kehilangan tokonya. Noro membantunya bangun, dan ada di sana bahwa penyebab dari semua kehancuran yang datang sebelum dia. Dan Yabuki memberitahu Noro bahwa apa yang lihat sekarang adalah Kontonto hidup dari peralatan terkutuk lain. Tampaknya orang-orang yang pergi untuk membersihkan ruang bawah tanah membuat kesalahan bodoh memegang peralatan sialan dan sebagai imbalannya, kehilangan kewarasan mereka setelah tidak mampu mengendalikannya. Noro ingat orang ini, dan itu pertama kalinya dia melihat beberapa peralatan sialan. Yabuki bilang jangan berdiri di sana, tapi lari, karena terlalu berbahaya di sini. Noro menyarankan kepadanya bahwa mereka bisa bersembunyi lebih baik. Jadi Yabuki mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang aman terhadap lawan bersenjata dengan peralatan terkutuk. Jadi bukannya melarikan diri, Yabuki mengatur peralatannya seperti petualang. Dia meyakinkan Noro bahwa ia pasti akan menemukan cara untuk membuat mereka keluar dari situasi hidup. Seperti yang dia katakan, ia telah meninggalkan jauh lebih buruk situasi dari itu. Noro mempercayai kata-katanya dan mengulurkan tangan Yabuki. Tapi dalam hitungan detik berikutnya, hanya tangan Yabuki yang tersisa darinya. Seluruh tubuh Yabuki tercabik-cabik sebelum tubuhnya sendiri menyadari itu. Dan Noro tidak bisa percaya bahwa harapan terakhirnya telah dipotong seperti mentega, sementara tangan Yabuki berlumuran darah jatuh. Noro butuh waktu untuk memahami apa yang terjadi pada Yabuki saat mayatnya jatuh. Dan petualangan Riz yang dikendalikan oleh senjata terkutuk berdiri tepat di depannya. Noro tidak tahu apa yang terjadi pada Yabuki. Riz mendekati Noro, dan dia tidak bisa bergerak karena takut. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, Noro tahu dia akan mati pada tingkat itu, sementara Riz dikutuk, menatap matanya dengan semua haus akan darah dan energi mengutuk berasal dari dia. Suasana hati menjadi intens, dan hati Noro mulai mempercepat lebih dan lebih. Lalu ia menyadari Riz tidak menyerahnya karena suatu alasan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri, tetapi akan terlalu besar risiko jika ia pindah. Selain itu, ia tidak melihat masuk akal dalam melarikan diri dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Karena hanya akan kembali ke apa yang sebelumnya, Noro tidak tahu apa yang telah terjadi pada Yabuki, dan Noro tidak tahu apa yang terjadi pada Yabuki, yang sudah menyedihkan menurut pendapatnya. Dia berpikir bahwa jika hidup menyedihkan adalah apa yang dia harus kembali setelah ia melarikan diri. Ini akan menjadi pilihan yang lebih baik hanya untuk mati di sana. Noro berharap kematiannya setidaknya tanpa rasa sakit.
Saat aku memejamkan mata siap untuk dibunuh, lalu ia mendengar menguap dari suatu tempat antara semua kebisingan itu, dan suara itu dari sebelumnya datang kembali untuk berbicara. Bergumam jika ada konstruksi terjadi di luar sana, mengatakan bahwa mendengar semua kebisingan itu. Itu berarti bahwa pembicara terjebak di suatu tempat. Sementara Noro bertanya-tanya suara apa itu, dan yang paling penting, dari mana asalnya. Lagi Noro tidak tahu apa itu. Setelah itu, saat ia membuka matanya, pembicara misterius bertanya-tanya apa yang terjadi di sana dan melihat bahwa seluruh kota, dengan setiap bangunan di dalamnya, telah diratakan seperti lapangan. Dia bertanya-tanya apakah dia akan melewatkan sesuatu yang indah karena dia ketiduran. Noro mendengar bahwa misterius suara Meswarius mengatakan dia gadis yang tinggalkan tidak ada untuk tak terhingga jika Noro meninggal tanpa dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa ia berada dalam bahaya, sehingga ia harus bertahan hidup. Sementara Noro pikir dia akan gila karena ia mendengar suara-suara karena kematiannya mendekat. Lalu ia menyadari bahwa semua suara itu berasal dari boneka di kandang di depannya. Boneka itu terus bicara, tapi dia hanya bisa mendengar suaranya tanpa melihat mulutnya bergerak. Dia ingat bahwa boneka ini telah tinggal di toko Yabuki sebelumnya, dan kemudian boneka itu memanggilnya. Dia memberitahunya bahwa ia berada di peralatan, jadi ia harus melengkapi jika ia tidak ingin memiliki hidupnya diseret pergi. Seperti semua kehidupan dia sudah melalui, dia bingung dengan perintah peralatan yang melengkapi dia. Sementara itu, boneka frustrasi dengan harus menjelaskan semuanya kepadanya, seolah-olah dia adalah seorang anak bodoh. Mengatakan dia adalah peralatan terkutuk, sesuatu yang bahkan seorang anak bisa melihat. Dia mengatakan semua yang harus dia lakukan adalah menyentuhnya untuk memperlengkapi dia. Dan ketika ia mendengar tentang peralatan terkutuk, ia sedikit terkejut. Boneka itu mengira ragu-ragu karena harganya. Jadi dia mencoba memancingnya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bebas untuk waktu yang terbatas. Noro kesulitan percaya bahwa peralatan terkutuk sebenarnya di toko Yabuki sementara ia sedang mencari satu begitu lama. Dia selalu tepat di depan Anda, dan sekarang Yabuki sudah pergi. Dia pikir Yabuki mungkin telah menderita, bahwa nasib dipotong berkeping-keping karena nasib buruk dengan peralatan terkutuk di tempat pertama. Keraguannya meningkat dengan pemikiran yang mendalam, kemudian boneka itu memintanya untuk bergegas karena serangan datang ke arahnya. Petualang terkutuk Chris muncul tepat di belakangnya, dan kali ini ia menunjuk pedangnya di Noro, tapi untungnya, Noro berhasil menghindarinya berkat peringatan boneka itu, yang kemudian meninggalkan dia khawatir karena boneka itu juga di tempat di mana Riz menyerang. Lalu dia mendengar suara boneka itu datang dari dekatnya dan, mengejutkan, menemukan bahwa dia terjebak di puing-puing terdekat. Boneka itu mengklaim bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dalam serangan itu, yang benar-benar membuatnya kagum. Karena dia bisa bersumpah bahwa dia dipukul langsung oleh serangan pedang yang bahkan menghancurkan harta nasional, armor Adamanto, dan masih selamat, dia menyadari bahwa boneka ini setidaknya lebih tangguh dari baju besi itu atau bahkan pedang terkutuk. Boneka itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuka matanya. Bahwa cara Noro menghindari serangan yang berarti bahwa ia masih ingin hidup meskipun bagaimana ia merasa sebelum itu. Dia mengatakan kepadanya ia harus memperlengkapi jika itu terjadi untuk memastikan ia keluar dari situasi ini hidup-hidup. Noro berhasil bertahan dari serangan itu, tapi boneka itu masih kesakitan setelah mendengar itu. Noro meragukan dirinya sendiri jika ia benar-benar ingin hidup dan jika demikian, kemudian apa yang harus dilakukan setelah keluar dari ini dan tetap hidup. Untuk semua yang menunggunya adalah kehidupan sengsara yang sama, penuh frustrasi dan penyesalan.
Saat itulah ia merasa percikan dalam dirinya. Ketika ingatan itu menyebar, seorang gadis berbicara dengannya dalam mimpinya muncul di depan matanya. Dia tidak ingat siapa dia, tapi kakak tanya bahwa mereka mungkin bertemu lagi menjadi motivasi. Sekarang ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar baik jika ia meninggal ketika ia memiliki sesuatu untuk menunggu. Dan itu juga dengan judul Noro Zero. Tubuhnya bereaksi sendiri dengan memegang boneka dengan tegas dan tiba-tiba merasa sesuatu terjadi padanya. Dia sakit kepala seperti sesuatu yang overloading pikirannya. Begitu banyak sehingga ia berteriak kesakitan sementara boneka itu terjebak di tangannya. Dia pingsan karena sakit selama 1 menit. Jadi ketika ia bangun terengah-engah dan bernapas berat, dia melihat bahwa boneka terkutuk yang dibawanya sebelumnya telah menjadi seorang gadis, namanya Jing Palhadol. Benda terkutuk legendaris dengan efek hacking dan peralatan dengan syarat bahwa keberuntungan pemilik menjadi 0. Boneka ini, mulai sekarang, akan selalu berada di sisinya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba untuk menyingkirkan itu. Dan ini terutama adalah salah satu dari 7 boneka terkutuk legendaris di dunia. Butuh beberapa waktu Noro untuk mengasimilasi apa yang telah terjadi padanya dengan menyentuh boneka terkutuk itu. Saat ia membentuk kontrak eksklusif dengan peralatan ini, terlepas dari kutukan, ia terkejut akhirnya memiliki peralatan sendiri. Sementara Jinx, boneka itu, sangat bersemangat setelah akhirnya bebas untuk pindah sekarang. Dia mulai melompat dengan kebahagiaan. Yang membuat Noro meragukan tindakannya dengan melengkapi boneka, tapi dia tahu dia tidak bisa menghapusnya sekarang. Karena itu peralatan terkutuk, jadi ketika dia sedang berolahraga dan bergerak, ia disebut Jinx. Dan dia mengolok-olok dia bertanya yang memungkinkan dia untuk berbicara dengannya begitu santai. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir mereka adalah pasangan hanya karena ia dilengkapinya. Noro sedih melihat bahwa dia pasti salah satu dari jenisnya dan kemudian memanggilnya Nona Jinx oleh formalitas. Dia menegur dia lagi karena sangat formal dan jauh, jadi dia meningkat pipinya. Dia bilang itu tidak seperti dia tidak bisa menggunakan nama depannya. Yang menyampaikan ide bahwa dia ingin dia memanggilnya dengan nama baptisnya. Tapi beralih ke hal-hal penting, dia bertanya apakah ia memahami kemampuannya dengan membaca tentang mereka. Dan dia bergumam bahwa ia memiliki ide umum kemampuannya membajak peralatan. Dia tersenyum dan menjelaskan lebih rinci bahwa kemampuannya bisa menghindari logika dunia ini, kemampuannya unik untuk tipenya. Dan dengan itu, ia bahkan bisa mendapatkan peralatan terkutuk dilengkapi oleh yang lain. Dia terkejut mendengar sesuatu yang mustahil, seperti mendapatkan peralatan lain, itu mungkin. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini memang benar, dan bahwa jika melihat dengan benar, dia lebih kuat dari setiap peralatan yang ada. Tapi dia hanya bisa membuat yang terbaik menggunakannya jika ia memiliki tekad untuk menggunakan peralatan terkutuk. Dia memberinya sesuatu dan ia menyadari tangannya bersinar terang. Ketika Yesus membuka tangan, ia mendapati jarum di dalamnya. Pada saat yang sama, kutukan Riz maju menyerangnya sekaligus Noro menyuruh Jinx bergegas, dan dia menjawab bahwa jika dia ingin bertahan hidup, yang harus dia lakukan adalah mengaktifkan artefak dengan jarum yang baru saja dia berikan. Riz yang terkutuk mendekatinya dengan keras. Jadi bahkan jika Noro tidak percaya jika apa yang Jinx katakan akan membantunya atau tidak, ia hanya memutuskan untuk melakukannya. Dia menunjuk jarum pada hatinya, dan dia siap untuk ditusuk oleh jarum. Pada saat jarum menusuk Jinx, dia merasa baik, seolah-olah kekuatannya sedang dirilis setelah waktu yang lama. Dia sudah menunggu selama beberapa dekade untuk hari itu, dan sekarang. Sementara Noro dan bahkan kutukan Riz membeku di tempat mereka untuk melihat Jinx berbalik, sambil tertawa begitu keras bahwa suaranya bergema di seluruh kota.
Dia terang-terangan mengklaim bahwa ini adalah saatnya sekarang, sementara wajahnya sangat menakutkan. Efek dari kekuatannya sangat kuat karena mereka mengubah semua ruang dan waktu sekitar Noro dan Riz. Memegang pedang terkutuk, dia mematahkan tangan Riz dan meraih pedangnya sementara dia hanya bisa menonton. Kemudian, setelah dampak besar dari kekuatannya, Noro menemukan dirinya tergeletak di tanah di punggungnya. Sampai dia mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya, Jins menyambutnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Noro menanyakan apa yang terjadi di sini, dan dia melihat Riz terbaring tepat di belakangnya, di antara puing-puing. Jins menunjuk ke sisinya, dan mengikutinya. Noro menyadari bahwa ia memiliki pedang terkutuk di tangannya. Dia membaca bahwa itu adalah peralatan darah tangga terkutuk diklasifikasikan sebagai tigas. Dia tidak memiliki daya serangan 100,200,0 atau 500,0 tapi dari 16,3. Membuat pedang terkuat dalam keberadaan meskipun dikutuk. Ini adalah pedang iblis yang memperoleh kekuatan dari darah yang dikonsumsi oleh musuh. Dan salah satu reaksi utama dari pencuri darah adalah bahwa dibutuhkan pemilik untuk menyediakan darah dari mak apapun. Atau itu sendiri akan minum darah pemilik sendiri. Setelah dibersihkan, senjata ini akan membunuh kedua musuh dan sekutu. Tidak berhenti sampai menghancurkan segala-segala sesuatu di daerah, itu juga dikenal dengan nama lain, pedang anihilasi. Menunjukkan bahwa pedang ini cukup kuat bahkan di antara senjata terkutuk. Jinx bilang pedang ini bisa digunakan untuk membunuh musuh dan sekutu. Dan itu bisa lebih kuat, dan sekarang itu milik Noro. Sementara ia hampir tidak percaya ia memiliki satu lagi sepotong peralatan, dan seperti pedang yang kuat, air mata mengalir dari matanya ketika ia melihat bahwa seperti pedang indah sekarangnya. Kemudian Jinx berteriak padanya. Bertanya bagaimana ia bisa bereaksi terhadap pedang, tapi tidak padanya, ketika dia adalah orang yang melakukan kerjaan utama. Dia meminta maaf padanya untuk penganiayaan. Dan dia bilang dia bahagia untuk dia, terlepas dari itu, karena sekarang dia tidak akan disebut Noro the Zero. Dia mengatakan kepadanya dia akan menjadi lebih kuat dari orang lain sejak saat itu. Dan dengan beberapa usaha, dia juga bisa menjadi orang terkuat di dunia. Mendengar kata-kata terdengar seperti adegan dari kenangan kabur tentang gadis itu yang mengatakan hal yang sama. Yang yakin bahwa ia akan menjadi lebih kuat dari orang lain di masa depan. Noro bertanya-tanya bagaimana itu benar. Jadi Jinx menyuruhmu berhenti meragukan dirimu sendiri. Dia membiarkan dia tahu dengan senyum di wajahnya bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi apapun yang diinginkannya. Dia melihat bahwa dia benar karena peralatan adalah segalanya di dunia ini. Dan jika entah bagaimana ia selamat menggunakan peralatan terkutuk, ia pasti akan menjadi terkuat di dunia. Yang membawanya keluar dari kehidupan negatif dan membawanya untuk memulai perjalanan untuk mengumpulkan peralatan terkutuk dengan boneka bernama Jinx sebagai pendamping perjalanannya. Setelah itu, ia berjalan menyaksikan semua kehancuran yang disebabkan di kotanya oleh peralatan terkutuk tunggal. Noro adalah satu-satunya yang selamat dari kekacauan ini, dan bahkan jika ia tidak memiliki kenangan baik dari tempat ini. Ia masih merasa sedikit sakit ketika ia melihat bahwa tempat di mana ia lahir dan dibesarkan hanya menghilang. Dia tak punya siapa-siapa selain orang yang peduli padanya, setidaknya Yabuki. Jadi Jinx memanggilnya dan menunjukkan bahwa ia baru saja menemukan celana dalam emas. Sementara ia bisa melihat ia memiliki waktu yang sulit melihat kepribadiannya bahkan tidak membiarkan dia berkabung dalam damai. Dan setelah itu, karena tidak ada lagi di tempat itu, Noro memutuskan untuk meninggalkan kota. Dia mulai memikirkan kemana harus pergi, karena sekarang ia telah mengutuk peralatan.
Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana problematis mereka mungkin berakhir menjadi baginya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Jadi Jeans berbicara dan bertanya mengapa ia membuat wajah sedih seperti itu. Dia bertanya apakah dia lapar dan, ketika tampaknya bahwa itu tidak terjadi, memintanya untuk menebak apa mungkin alasan yang mengganggunya. Dia memintanya untuk tidak mengubah depresi menjadi semacam permainan menebak. Tapi dia ingin menghiburnya, jadi dia meminta Noro untuk melihat wajahnya dan tersenyum seperti dia. Dia melihat dia mencoba untuk membantunya, yang sangat tidak mungkin untuk disebut peralatan terkutuk. Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu dari 2 peralatan terkutuk yang dimilikinya, tapi merasa bahwa dia bukan jenis peralatan yang membawa kemalangan kepada orang lain, karena ia mencoba untuk membuatnya tertawa dengan membuat beberapa wajah lucu satu demi satu. Dia bertanya apakah dia merasa lebih baik, untuk apa yang dia katakan untuk tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin. Jinx cukup marah mendengar kata-kata sedih seperti dari dia, jadi dia berteriak padanya untuk memberikan jawaban kasar ketika dia hanya khawatir tentang dia. Dia terkejut melihat bahwa Jinx benar-benar khawatir tentang dia, yang membuatnya benar-benar tersenyum, karena itu adalah pertama kalinya orang pernah mengatakan bahwa kepadanya, dia meminta maaf padanya karena menjadi seperti ini. Dan dia memarahinya bahwa dia tidak akan membiarkan dia untuk membuat wajah sedih lagi. Dia mulai menghargai perusahaannya. Saat itu banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Semua orang menertawakannya. Tapi dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Suara keras datang dari hutan yang ditempatkan raksasa besar berjalan menuju Noroa. Dia takut melihat monster begitu kuat, seperti beruang jahat. Dia seharusnya menjadi monster tingkat A, dan itu tidak berarti normal untuk monster seperti itu berkeliaran di hutan. Dia dengan cepat memperingatkan Jinx bahwa mereka harus lari. Tapi dia keren dengan itu. Dia bilang jangan bodoh dan lari seperti itu. Ketika ia hanya bisa menariknya pedang pengisap darah untuk mengakhiri raksasa dalam sekejap. Dia mencoba mengatakan padanya bahwa ini bisa salah karena kondisi menggunakan blood lickers bukanlah sesuatu yang diambil begitu serius, tapi monster itu tidak sebijaksana dia. Kemudian menempuh jalan yang lain yaitu menuju ke arah timur. Meninggalkan Noroa hanya dengan satu pilihan gunakan pedang pengisap darah. Dia memegang pedangnya tegas dan segera setelah ia menariknya dari tanggulnya. Dia merasakan vertigo dan tekanan yang menyerang seluruh tubuhnya. Noroa tidak bisa bertahan dengan peningkatan energi pedang terkutuk. Yang berlebihan dia ke titik di mana ia mulai kehilangan kesadaran. Dampaknya membuatnya berdiri di tempat yang sama saat serangan monster itu mendekatinya, tapi saat monster itu hendak menyerangnya, dia terkejut melihat targetnya, Noroa, tidak ada di sana. Ternyata, entah bagaimana, Noroa menunjukkan kecepatan mengesankan untuk menangkis dari serangan dan bahkan posisi di belakang raksasa. Dia memegang pedang di tangannya, kemudian membuka matanya yang memiliki warna gelap, sementara melepaskan serangan mengamuk. Memukul pukulan pedang pengisap darahnya, seranganmu sangat kuat sehingga kau memotong monster itu dalam hitungan detik. Tapi Noroa tidak benar-benar sadar saat itu, ternyata dia dalam pengendalian darah, tapi entah bagaimana dia pingsan. Jinx menyebut namanya beberapa kali saat dia pingsan. Butuh beberapa menit baginya untuk bangun dan dia panik berpikir monster itu mungkin masih di luar sana. Jinx meyakinkan dia bahwa dia bisa tenang sekarang dan memberitahunya tentang apa yang terjadi, bahwa ia mengalahkan raksasa dan pingsan. Dia mengklaim itu akan menjadi waktu-waktu yang baik baginya untuk beristirahat sekarang. Meskipun ia tidak bisa percaya bahwa dia mengatakan bahwa karena itu adalah dia yang telah mengalahkan raksasa. Kekuatan pedang itu adalah sesuatu yang benar-benar keluar dari dunia ini. Tidak diragukan lagi.
dan mendengarnya dari Jinx membuatnya percaya bahwa dia telah benar-benar mengalahkan monster itu. Meskipun ia tidak ingat apa-apa setelah kedua ia menarik pedang dari selubung. Ia menduga bahwa ia mungkin telah keluar dari kontrol seperti Riz, tetapi tampak berbeda dalam kasusnya. Karena ia berhasil untuk mengatasi kontrol pedang yang harus mengerahkan tekanan yang kuat pada siapapun. Dia pikir alasannya bisa bahwa tidak ada lagi makhluk hidup di sekelilingnya. Pengisap darah tentu saja bukan senjata untuk bermain dengan, mengingat kekuatan yang mengerikan. Sementara sisi positif yang Noroa lihat adalah bahwa ini adalah pertama kalinya ia bisa menjatuhkan raksasa. Ia tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi. Lalu dia mendengar Jinx membisikkan sesuatu, dia bertanya apa yang salah. Dan dia menunjukkan kepadanya bahwa semuanya akan terlalu jauh, begitu lancar bahwa untuk beberapa alasan itu tanknya tidak benar. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Jadi dia menarik perhatiannya pada fakta bahwa ia bisa memperlengkapi banyak item terkutuk seperti yang dia inginkan. Dan hanya kemudian bertemu seseorang setampan dia yang memungkinkan dia untuk mencuri peralatan terkutuk dari orang lain. Dia curiga, seolah-olah seseorang sudah merencanakan semua ini. Noroa mengabaikan pujian yang dia buat untuk dirinya sendiri dan selain itu. Ditambah bahwa benda terkutuk telah ditemukan di penjara tiba-tiba. Dan menyebutkan bahwa ada kesempatan yang sangat kecil bahwa setiap petualang berpengalaman akan membuat kesalahan menyentuhnya. Yang berarti bahwa bahkan Riz, memegang pedang terkutuk, bisa menjadi bagian dari rencana seseorang. Dan setelah mendengar itu, ia berhasil memahami kemana ia pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi setuju bahwa ada pasti banyak kebetulan terjadi pada saat yang sama. Membuatnya merasa bahwa harus ada master di balik segala sesuatu. Noroa mencoba berpikir jika ada sesuatu atau seseorang yang dia kenal dan bisa mengorganisir peristiwa ini untuk membantunya mendapatkan peralatan terkutuk. Jadi Jinx menghela napas, membiarkannya untuk saat ini. Dia bilang untuk membiarkannya pergi untuk sementara waktu, karena tidak ada gunanya berpikir tentang hal itu sekarang. Dia mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika seseorang berada di belakang semua ini, Noroa hanya perlu untuk mendapatkan lebih kuat untuk melewati rintangan apapun. Dan dia sendiri ingin dia menjadi kuat karena dia akan berada dalam kesulitan jika ia meninggal. Jinx memutuskan untuk membimbingnya sebanyak yang dia bisa dan melihatnya khawatir tentang dia. Dia mendengarnya dengan serius. Sampai dia mulai berbicara tentang ingin makan segala macam hidangan, makanan, dan dapur. Yang berarti bahwa dia akan bisa makan apapun yang dia inginkan. Dia bisa makan apapun yang dia mau. Noroa pikir dia seharusnya tidak bergantung hanya pada pedang. Dan Anda harus lebih kuat untuk diri sendiri, sehingga Anda bisa menangani hal-hal tanpa pernah membutuhkannya. Kemudian, tiba-tiba, Jinx menyarankan bahwa mereka menjelajahi ruang bawah tanah. Tentang apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dia menjelaskan bahwa ia harus berburu penjara bawah tanah untuk mendapatkan peralatan terkutuk yang lebih kuat, seperti Bloodlicker Apos. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya asli pada waktu yang lain. Dia percaya bahwa fakta bahwa ia memiliki 9.999,0 slot perangkat keras pasti akan membantunya membawa peralatan terkutuk kuat bahwa tidak ada orang lain akan berani menggunakan. Dia bisa melepaskan kekuatan tidur ini yang sangat tersembunyi di dalam ruang bawah tanah ini, dan semua ini untuk menjadi lebih kuat. Jinx senang melihat bahwa ia akhirnya bersorak dan menyuruhnya untuk memastikan ia mengumpulkan lebih peralatan terkutuk, yang pada gilirannya akan membawanya ke puncak di mana tidak ada orang lain akan mampu menghadapinya di dunia ini. Dan dengan itu memutuskan, dia langsung memerintahkan dia untuk pergi langsung ke penjara bawah tanah
yang membuatnya takut. Dia mengatakan itu terlalu cepat, dan dia menyarankan kepadanya bahwa tidak ada waktu yang lebih baik-baik daripada saat ini, sehingga mereka harus meninggalkan segera. Noro bisa melihat bagaimana ditentukan Jinx adalah untuk membantunya. Dan dengan senyum, ia ingat bahwa kebenaran universal sebelumnya pasti sedang diterapkan untuk hidupnya dengan cara yang sangat unik. Setelah itu, ia pergi ke kota terdekat bernama Jitstown. Dan setelah menyadari itu bukan penjara bawah tanah, Jinx marah dan kemudian menuduh selingkuh seperti itu. Tapi pada kenyataannya, mereka berada di serikat petualang sementara. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia datang ke sini untuk membuat persiapan sebelum IOF pergi untuk penjara bawah tanah. Dia memanggilnya hal yang lebih buruk tanpa mendengar apa yang dia katakan, sementara Yahaya hanya mengikuti logika umum. Noro bilang Jinx satu-satunya yang tahu apa yang dia lakukan, dan dia satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan. Noro adalah satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan, memasuki penjara bawah tanah untuk ini. Itu diperlukan untuk mendapatkan izin dari serikat dan kontrol penjara bawah tanah sebelum masuk. Jika tidak mereka yang masuk, tanpa itu akan diperlakukan sebagai pemburu. Jinx tidak suka harus menjalani prosedur tersebut, sementara Noro sedikit khawatir bahwa orang bisa curiga padanya jika mereka melihat bahwa ia berbicara dengan boneka duduk di bahunya. Dia berharap dia menyembunyikannya di dalam mantelnya. Tapi tidak ada banyak waktu untuk kalah, jadi Anda hanya masuk ke serikat. Dan segera menjadi subjek dari banyak mata petualang peringkat tinggi. Noro diam sebentar setelah dia masuk, karena melihat cepat, dia sudah cukup untuk semua orang untuk mengejek dia untuk mengambil boneka dengan dia. Mereka menertawakannya dan menjelaskan pada Noro bahwa dia harus pergi bermain dengannya di tempat lain. Noro tahu bahwa sesuatu seperti ini tak terelakkan, sementara Jinx marah bahwa mereka akan dibuat untuk mengejek seperti itu. Noro dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya harus melakukan dokumen dan pergi dengan cepat untuk penjara bawah tanah. Kemudian di resepsi, karyawan serikat berseru kepadanya bahwa menandatangani untuk ruang bawah tanah klasifikasis. Dia melakukannya karena dia khawatir jika seseorang di tingkat yang lebih rendah, seperti Noro, bahkan harus diizinkan di ruang bawah tanah. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena ia hanya pembawa bagasi belaka datang ke sini hanya untuk menjelajahi daerah dan mempersiapkan diri untuk referensi masa depan dengan kelompok lain. Pejabat serikat menerima penalaran dan memintanya untuk menunggu sebentar sementara mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Dia sendiri yang memperingatkannya untuk tidak masuk penjara bawah tanah sendirian. Karena Gil tidak lagi memiliki sumber daya untuk menghabiskan hanya untuk memulihkan tubuh seorang petualang grating. Dia menerima kakatannya dan mengatakan ia akan mengambil hal ini ke dalam pertimbangan. Jadi, setelah mengetahui dia seorang petualang grating, petualang lain datang untuk mengatakan bahwa ruang bawah tanah bukan taman bermain di mana seseorang bisa pergi sendirian, siap dan sembarangan. Noro marah, tapi masih mencoba untuk tersenyum palsu untuk masuk ke ruang bawah tanah dengan cepat. Dia berlutut dan meminta pada anak itu untuk apapun yang tertangkap matanya, dan anak itu pikir dia lucu. Kemudian anak itu melihat boneka di bahunya dan mencoba untuk menjangkau untuk menahan Jinx. Tapi dia hanya melambaikan tangan dengan tangannya, mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kotor. Pria petualang bingung ketika boneka memukul tangannya. Jadi dia mengingatkan Jinx untuk tidak bicara. Gue pikir Noro adalah salah satu penghibur yang bisa melakukan banyak suara. Dia menyukai Noro. Dan kemudian bertanya apakah ia adalah pembawa bagasi, mengundang dia untuk kelompok nanya biap prating petualang.
Orang itu terus terang mengatakan kepada Noro bahwa orang-orang seperti dia yang baik menjadi umpan dan perisai manusia. Jadi Jinx meninju wajah pria botak itu, dan dia jatuh ke tanah sementara dia melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Dia sangat senang setelah dia bisa melakukan itu, dan aku bilang Noro dia hanya melarang dia untuk berbicara. Noro bilang pada Jinx bahwa dia orang yang baik. Noro berharap boneka itu punya pilihan menambahkan otak. Cukup untuk memahami bahwa cara dia hanya memukulnya saat ia berteriak namanya, jenis meniup itu. Dia menarik perhatian yang tidak diinginkan dari banyak petualang dan menyadari bahwa ianya harus melarikan diri dari sana. Dia mengatakan permintaan maaf yang keras saat ia meninggalkan cepat menjadi seseorang semua orang berpikir berbahaya lagi pula. Anda memutuskan untuk bergerak dengan cepat ke ruang bawah tanah klasifikasi S. Spider Pass, Noro bersemangat untuk petualangan lain, sementara Jinx mengatakan kepadanya bahwa ia harus pergi kepadanya. Karena mereka harus cepat menyelesaikan ini, karena dia suka tidur lebih awal. Noro kemudian memintanya dalam bentuknya jika itu akan membaginya untuk memegang pengisap darah itu, karena ada kesempatan bahwa pengisap darah tidak bisa hanya menghancurkan monster, tapi seluruh gua jika tidak cukup hati-hati. Dia meyakinkan bahwa itu akan aman, karena ruang bawah tanah itu sendiri hanya diklasifikasikan sebagai S, sehingga tidak akan mudah bagi setiap lainnya klasifikasi item seperti Blood Liquor merusak mereka. Noro terkejut mendengar bahwa bahkan ruang bawah tanah dianggap peralatan, dan ia bisa melihat dari ekspresinya bahwa Jinx tidak berbohong ketika ia mengatakan itu. Jadi Noro sengaja menginjak sesuatu, dan tiba-tiba sekelompok besar laba-laba pembunuh tingkat dijatuh padanya. Dia mulai berteriak-teriak betapa dia benci serangga. Dan Jinx benci serangga juga. Dia memintanya untuk cepat membunuh laba-laba, dan mendengarnya sempurna. Ia melepaskan pengisap darah dan memukul rusuh fatalnya pukulan di seluruh daerah. Pedangnya pasti terlalu kuat untuk setiap rakasa, tapi seperti biasa. Ia terbangun beberapa waktu kemudian karena mundur pedang. Dia terkejut melihat Jinx masih hidup. Tapi penjara bawah tanah ini mulai berbahaya dari awal, yang membuktikan bahwa itu pasti penjara klasifikasis yang belum ditaklukkan oleh siapapun, terutama karena monster tingkat tinggi hadir di sini dan sampai saat itu. Mungkin dia tidak cocok untuk monster yang lemah. Tapi sekarang dia memasuki mode pengisap darah mengamuk. Dia adalah petualang peringkat dengan pistol Red S. Dia tidak lagi peduli untuk setiap kesulitan yang muncul di jalan, sehingga tidak butuh waktu lama untuk sampai ke kantor kepala penjara. Dia tidak bisa percaya seberapa cepat dia sampai di sana hanya dengan kekuatan pengisap darah. Jadi Jinx mengatakan dia salah tentang hal itu. Dia mengatakan kepadanya itu bukan hanya berkat pedang bahwa ia berhasil sampai di sini, tetapi ia sendiri cukup kuat untuk berurusan dengan mundur pedang sepanjang kursus. Dia terkejut mendengar dari dia bahwa, pada kenyataannya, ia terampil dengan pedang dan memiliki cukup pengetahuan tentang monster yang membantunya sampai ke sana. Dia menjelaskan bahwa peralatan itu sendiri tidak memiliki otak, sehingga hanya meningkatkan indera pengguna saat diperluas. Kemudian, pada kenyataannya, semua kekuatan berasal dari Noro Apos, pengetahuan yang memungkinkan dia untuk sampai ke sana tanpa rakasa apapun yang cukup kuat untuk menyebabkan dia kesulitan. Bukan hanya itu, tapi dia juga sangat berbeda dari petualang tinggi lainnya yang hanya mengabaikan pelatihan harian mereka dan membiarkan peralatan mereka melakukan semua pekerjaan. Noro terkejut melihat dia memukul sesuatu seperti itu. Tapi ia belum terbiasa pujian, jadi ia merasa sedikit malu dan memutuskan untuk teruskan menjaga waspada inderanya. Dia meminta Jinx jika dia yakin mereka bisa menemukan beberapa peralatan terkutuk di tempat itu.
Dia mengatakan kepadanya ada cara untuk mengkonfirmasi kemungkinan ada alat terkutuk di penjara tingkat tinggi seperti itu. Jadi Anda menjelaskan bahwa bahkan jika tingkat penjara adalah atau B, ada kemungkinan peralatan normal menjadi tingkat yang sama atau lebih rendah. Jika ada peralatan terkutuk di penjara bawah tanah, itu pasti akan tingkat yang sama dengan penjara bawah tanah atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, karena mereka berada di ruang bawah tanah tingkat S, ia menyatakan bahwa mereka memiliki kesempatan yang baik untuk menemukan peralatan terkutuk di sana. Ia ingat bahwa itu masuk akal karena ia mendapat lintah tingkat SES di penjara tingkat B. Dia hanya melaporkan bahwa peralatan terkutuk selalu senjata paling kuat. Hanya saja tidak ada yang bisa menggunakannya dalam semua potensi mereka karena mundur. Orang cenderung membuat budak mereka menggunakannya untuk menyebabkan kehancuran musuh yang mungkin serangan balik. Jadi dia dibenarkan bahwa mundur peralatan terkutuk sebenarnya apa yang membuat senjata-senjata begitu kuat, namun saat itu ia menyadari bahwa ia bisa mengumpulkan peralatan terkutuk benar sehingga mereka akan menyeberang kondisi masing-masing dan membatalkan kutukan. Jadi kau memutuskan untuk pergi ke penjara bawah tanah dan mengumpulkan peralatan terkutuk, lalu dia meminta bantuan Jins. Jins menjamin bahwa bahkan setelah begitu banyak pengetahuan, dia masih akan berada di sisinya. Karena itu adalah peralatan terkutuk terkuat dengan cara apapun, karena dia hanya bisa mengambil peralatan terkutuk. Nora bertanya-tanya apakah dia akan mampu menemukan peralatan terkutuk yang cocok darah di depannya. Dan jika ada benar-benar akan sesuatu yang lebih kuat di depannya. Kemudian dengan ketegangan dalam pikirannya, ia membuka pintu gerbang kantor kepala. Di depan, ia melihat raksasa-raksasa seperti aba-aba dan menyadari ia adalah bos dari penjara neraka. Ia berharap dia bisa melarikan diri dalam ketakutan, tapi dia tidak ingin lari kali ini. Sekarang ia memiliki kekuatan di sisinya. Ia ingin menguji sejauh kekuatannya akan membawanya. Karena ia bersiap-siap untuk menghadapi daging dan tulang ratu laba-laba kepala penjara bawah tanah. Kedengarannya bos penjara ini unggul dari apa yang bisa dia tangani. Tetapi setelah itu Yesus tidak lari, sebab ia sudah membuat keputusan untuk menaruh iman dan kuasanya yang sudah biasa-biasa ya jalani, yang di jalan ditentukannya ya pikir bisa melakukan itu. Anda pikir Anda bisa mengekspos diri Anda untuk lintah sekarang, tapi perhatikan bahwa mod lintah hanya akan ofensif. Dia tidak ingin ceroboh di sini karena jika ia mengambil pukulan tunggal dari bos penjara bawah tanah, ia akan selesai. Jadi sekarang dia ada dengan rencana untuk menjadi yang pertama menyerang. Pada saat itu, ia melepaskan pedang, memiliki sedikit kontrol di atasnya, dan itu semua berakhir dalam 1 detik karena dia berhasil memotong kepala penjara bawah tanah sendirian. Kepala ratu laba-laba tersebar di seluruh kantor kepala sementara ia tetap tegak seperti prajurit bangga. Dia bernapas dengan kesulitan setelah pertarungan, dengan darah mengalir dari pedal lintahannya. Dan sekarang dia telah mengalahkan seorang bos penjara bawah tanah. Dia bertanya-tanya apakah telah menjadi legenda karenanya. Jadi Jinx berbicara dan mengatakan bahwa bahkan bos penjara bawah tanah hanya ikan kecil baginya, yang membawa mereka untuk membersihkan ruang bawah tanah. Sementara itu, Noro masih terkejut bahwa ia tetap sadar sepanjang pertarungan saat ini dan masih menang begitu mudah. Jinx tertangkap matanya dan menunjukkan kepadanya kotak harta karun mereka terima setelah mengalahkan kepala penjara bawah tanah. Dia senang menerima imbalan. Jinx memberitahu Anda bahwa peti harta karun adalah peti hadiah untuk semua usaha Anda. Dan mereka senang untuk membukanya sementara mereka ingin peralatan terkutuk. Tapi ketika ia membukanya, kejutannya melihat ada sesuatu seperti bola kecil di dalam peti harta karun.
Dia bertanya-tanya apakah benda kecil ini adalah peralatan terkutuk atau sesuatu, karena dia tidak tahu apa yang menunggunya.